untuk bersatu dengan keluarga masing-masing. Ada sedikit pengumuman. Jadi pertama kegiatan puasa Persatuan Homestay, ya penyelaras yang tuan-tuan perempuan datang mesyuarat agung pada bulan Desember yang lalu. Baru-baru ini kami bermesyuarat lah IJK. Nanti akan surat perkeliling lah. Kita menggalakkan, terutama sekali penyelaras yang hadir, kepada yang wakil itu pun beritahu pada penyelaras juga lah makluman awal bahwa koperasi homestay kita, kluster homestay masing-masing digalakkan menumbuhkan koperasi. Kalaulah katakan Miso Walai ataupun Mensilau Atamis, bikinlah koperasi Mensilau Atamis Tendrian Berhad. Dia masih ada punya link dengan yang homestay lah. Memang menumbuhkan sesuatu benda itu bukan mudah, kan? Ada proses-proses dia. Tetapi saya yakin tuan-tuan perempuan mungkin ada pengalaman di koperasi yang lain. Tetapi alangkah baiknya kalau homestay juga mempunyai koperasi masing-masing, sebab banyak dia punya kelebihan lah. Banyak dia punya kelebihan, boleh mengapply lesen-lesen yang lain, lesen perniagaan, contohnya penginapan. Untuk infra ataupun agensi-agensi lain, saya tidak tahu kalau kita punya motek ini kan. Kalau lain mau menganjurkan kursus di tempat tuan perempuan, biasanya agensi federal kena ada. Ya. Kena ada diperolehkan. Ya, ada. Kalau kita ada itu kalau homestay saja cluster kan, dia tidak boleh memohon perolehan, tidak boleh memohon PMS. Tetapi kalau ada koperasi, mana dia serikat lah tu kan, kita boleh memohon ada bidang-bidang yang lain, perlesenan yang lain, terutama sekali berkaitan dengan penginapan. So, kita boleh mengambil LPO daripada kerajaan, daripada orang mengadakan kursus, mudah dari segi itulah. Kalau tidak kan, mungkin Puan Nur Santi bilang kita mau anjurkan di Kinabalu, dia bilang, tiada. Kalau tiada, terpaksa dipindahkan di tempat yang ada dia punya itu. Ya, tapi bagaimanapun itu makluman awal. Persatuan Homestay Sabah nanti akan memberikan sesalinan kepada Motek juga, akan dalam minggu depan ini mengedarkan surat perkeliling untuk menggalakkan, bukan mewajibkan, menggalakkan menumbuhkan koperasi. Kalau koperasi itu, maklumlah, kalau koperasi ini kan ada juru audit koperasi, juru audit dalam, juru audit luar. Jadi keteraturannya itu memang lebih canggih lah, mereka mengawal perjalanan. Tetapi jangan risau, kalau bayaran pun masuk di situ, ada cara-cara kita mengeluarkan perbelanjaan itu. Yang tinggal itu keuntungan sebagian masuk di koperasi. Pada ujung tahun kita boleh keluarkan lagi selepas diauditkan. Ada sistem pengauditan dan lebih hidup. Kita tengok saja contoh seperti Walai Toko. Walai Toko ni antara yang ada koperasi di Kundasang, Tuan Kohadi. Kita tengok mereka jauh lebih berkembang. Karena ada perluasan bisnesnya itu kan, dan boleh membuat pinjaman juga. Tapi pinjaman kada bayar lah. Dan ada lagi dana-dana grant. Seperti mereka itu dapat grant dekat setengah juta kan, membeli van dan sebagainya. Kalau yang lain itu yang laut punya, dia boleh grant untuk boat dan sebagainya. Ya, jadi digalakkan menumbuhkan koperasi yang kaitan sama homestay, yang bisnesnya sesuai dengan homestay. Termasuk catering pun boleh masuk dalam sub situ, sebab kita juga supply. Kadang-kadang orang berkursus tempat kita, dia bilang, kamu ada kepala ini kah? Kepala bekal makanan sama kepala ni kepala maksudnya sub bidang lah, yang penginapan. Begitu. Kadang-kadang ada souvenir lagi, ada tu sub bidang kepala souvenir lagi. Kadang-kadang kita orang beli souvenir sama kita. So itu nanti digalakkan lah. Yang kedua, laporan homestay kita. Jadi laporan ini memang dipantau oleh Puan Nur Santi dan Motek lah, Tuan Salizan. Jadi kita harapkan kalau mengantar, saya yakin tuan-tuan perempuan atau homestay tuan-tuan perempuan mengantar ini laporan setiap bulan kan. Tetapi kalau boleh kan, jangan itu laporan itu kan, laporannya adalah tiada pendapatan. Laporan juga tapi tiada pendapatan. Tidak mungkinlah kita tidak ada bisnis langsung kan, yang relate dengan ada relatif ataupun ada kaitan sama kita punya homestay. Contohnya kita ada kebun getah, walaupun sebenarnya kita menuri sendiri ataupun orang pekerja Indonesia yang menuri.
kita dapat bahagian 500 sebulan contohnya kan. Itu kita boleh laporkan sebab turian getah ataupun hasil padi itu pun sebagian proyek ini adalah berkaitan sama homestay juga kan. Itu tempat kita membawa orang. Kalau yang berkaitan dengan mentanani ikan kan. Oh, macam Tuan Monip sana dia kadang-kadang perau-perau ikannya itu. Kalau dinilai itu memang ada boleh dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain bukan penginapan. Apa kelebihan kalau kita bagi? Tapi janganlah tipu pendapatan kita pula 100.000 satu bulan. Supaya apabila kamu memohon proyek seperti diberitahu di Kundasang baru-baru ini, ada yang pertukaran 20 grand itu. 25.000, 20.000, ada 250.000 semua itu. Dia tengok kita punya laporan income kita. Macam mana kita mohon 200.000, income kita zero setiap bulan. ROI-nya itu dia tidak ada return kan. Kerajaan bantu kalau kita ada return balik kepada masyarakat dan kerajaan. Itu jangan kasih kosong lah itu laporan kan. Kalau boleh sabar bagus lah. Atau kurang sedikit tapi jangan kasih lebih-lebih lah. Ya, orang-orang ada lah income-nya itu 1.000 lah, 1.000, 2.000. Ya, saya dengar Pinampang siapa wakil Pinampang? Pinampang dekat 1 juta sudah kan? Untuk 1 tahun ini kan? Boleh kayak begitu? 1,5 juta sudah kan? So, saya dipahamkan Kundasang pun sama, di Anu pun dan sebagainya lah. So, itu tanya. Tapi bagi yang kadang-kadang nampak sana tiada pendapatan kan, itu pun kadang-kadang menjejaskan mengkali rekan-rekan yang lain kan. Oh dia bilang kenapa tidak sama ini? Kalau boleh kita sama rata lah kan. So, kurang-kurang ada pendapatan sedikit. Kadang-kadang bukan saya mau take menelepon, macam kita di Anu ni kan, dikasih kepercayaan dalam persoalan homestay ni kan. Jabatan Perangkaan pun menelepon tuan Andon. Dia bilang macam mana ini homestay ini, dia bilang berapa pendapatan kira-kira dia bilang kan. Berapa perbelanjaan, berapa pendapatan. Kalau dia bilang zero, macam mana kamu hidup dia bilang. Begitu. So sama-sama kita bekerja sama dalam perkara itu. Yang terakhir adalah ketersediaan perkhidmatan homestay kita. Kita bikin macam-macam tadi. Terima kasih karena ajar kita TikTok lah, media sosial dan sebagainya. Hebat media sosial apa cantik apa semua. Tapi kadang-kadang kita takut indah kabar dari rupa. Bila kontak telepon penuh ataupun memang belum bersedia. So kita kena orang bilang memeriksa muhasabah diri. Semuanya itu kena ada sinkron dia lah, synchronize dia. Iklan kita bersama dengan ketersediaan perkhidmatan kita sama ada penginapan maupun makanan dan juga package. Harus satu perkara yang paling penting kita ingat, homestay ini, homestay atau kampung stay itu, perkataan yang kita awal-awal kursus dulu, mesti perkataan experience. Experience itu adalah pengalaman. Orang datang di homestay kita kena ingat kita harus memberikan satu pengalaman. So kurang-kurang seperti pencerama kita bilang linopot, kalau linopot nasi linopot ataupun nasi tapai, bukan tapai lah, nasi tapai ataupun kue yang istimewa di tempat itu. Ataupun kalau lagi kebanyakannya tradisi lah, kita menarik kan. So kurang-kurang ada benda yang kita suguhkan, kita bagi kepada tetamu kita sama-sama. Semua pun berbayar itu semua. Jangan kita lupa itu perkataan experience. Jadi bila kita membuat yang media sosial tadi itu, experience itu mesti adalah intipati kepada kita punya apresian kita itu. Jadi itu saja. Terima kasih. Selamat balik dengan selamat ke rumah masing-masing. Ada soalan? Iya, soalan saya mewakili penginapan homestay. Ya. Saya dipahamkan boleh dikatakan kita belum mablahan. Karena kami tidak dapat info sebenarnya. Tidak sampai info.